Orang tersebut pun berlutut ke sang MC. Saya tahu. Aku sadar bahwa aku kurang berbakat dalam seni bela diri. Mengetahui hal itu, kau masih gigih? Tanya sang MC. Ya, karena menjadi seniman bela diri adalah impian saya. Menjadi seseorang master bela diri tidak sehebat yang kau bayangkan, kata sang MC. Mereka yang dipuji sebagai pahlawan tidak lebih dari orang usil yang mendambakan kehormatan. Bahkan, ada yang mungkin berpendapat bahwa mereka lebih buruk. Kau bisa kehilangan nyawa karena satu serangan pedang. Aku tidak sedang berilusi apapun. Aku paham kalau kematian bisa datang kapan saja dan di mana saja. Tapi mimpi tidak diimpikan karena suatu alasan, kan? Kata orang tersebut. Dalam hati sang MC mengingatkanku pada masa lalu. Baiklah, aku akan mengawasimu untuk sementara waktu. Mari kita lihat bagaimana tarifmu. Maaf, apa Anda serius? Kata orang tersebut. Jangan salah paham. Aku tidak bilang kalau aku menerimamu. Aku hanya bilang aku akan mengamatinya sekarang. Ah, iya, jawab orang itu. Tapi tetap saja kau sudah diberi kesempatan, kata Yon. Sungguh, terima kasih, kata orang tersebut sambil bangkit dari bersimpu, sambil mengucapkan terima kasih. Kau hanya diperbolehkan sampai di halaman depan, tidak boleh di dalam atau di halaman belakang, kata sang MC. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Lakukan sesukamu, dan mulai sekarang jangan biarkan orang-orang mengganggu itu berlama-lama. Usir mereka semua, kata sang MC. Baik, kata orang tersebut. Terima kasih Yon, itu semua karena keberuntunganmu, kata Yon. Tuan muda kebetulan keluar pada saat yang tepat. Aku mendapatkan ini karena kesempatanmu tidak mengusirku, kata orang tersebut. Lalu tiba-tiba ada yang datang. Aku datang menemui Tuan muda Sok Jinho. Ah, maaf, kata Yon sambil membalikan badannya. Apakah dia ada di dalam? Dia bagaimanapun, cepat. Aku membawa surat panggilan dari Nona muda Sok Miryong. Apa yang dibutuhkan anak muda? Tanya Yon. Kau, tugasmu bukan bertanya. Tugasmu adalah membawaku ke mastermu, kata orang suruhan dari Nona Miryong. Ah, mengerti, kata Yon. Kenapa hari ini banyak sekali tamu yang tak diundang? Kata sang MC mendengar kalimat dari Yon. Tuan muda, mereka bisa mendengar kita. Maaf hanya mengganggu, kata orang suruhan Nona Miryong. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Apakah ada masalah? Aku di sini untuk menyampaikan perintah pemanggilan atas nama Nona muda Sok Miryong. Sepertinya majikanmu senang memelihara anjing yang menggonggong, kata sang MC. Dilihat dari cara kau menggonggong tambah membedakan lawan. Apa? Kata orang suruhannya sambil menahan amarah. Pemukulan yang baik biasanya merupakan obat untuk anjing yang kasar, kata sang MC. Sepertinya kau menjadi sombong sejak kau mulai mendapatkan sedikit perhatian, kata pelayan Nona Miryong. Lalu orang tersebut pun memberi pelajaran terhadap MC. Aku akan memberimu pelajaran atas nama Nona muda. Dia pun melancangkan serangan. Dia bahkan tidak bisa bereaksi seperti yang diduga dari anak anjing, kata orang tersebut di dalam benaknya. Lalu tiba-tiba sang MC pun mengelak dan melancarkan serangan. Orang itu pun terpental. Apa? Aku yakin pukulanku, dalam hatinya. Apakah itu menyakitkan? Tapi ini masih jauh dari selesai, kata sang MC. Serangan titik tekanan. Dan dia dengan tepat menargetkan tempat yang tepat secara akurat dalam benak orang tersebut. Nah, sekarang aku sudah mencabut taringmu, kata sang MC. Apakah sudah waktunya untuk terapi tinju? Kata sang MC sambil melayangkan tinjuan bertubi-tubi. Lagi pula cukup menjengkelkan melihat orang-orang remeh seperti itu bertindak begitu arogan. Dan di rumahku sendiri,
Tidak kurang, kata sang MC. Tuan muda, apakah kau perlu aku membaca perintah pemanggilannya? Kata Yon sambil melihat orang yang terkapar. Kepalaku sakit karena orang itu, aku tidak bisa membaca panggilannya. Apakah begitu? Tanya Yon. Dan biasanya yang menyesal adalah mereka yang salah mengambil tindakan. Setelah melakukan sebanyak ini, mereka akan mengirimkan seseorang yang kompeten sekarang. Scene pun berpindah. Terlihat MC sedang menikmati tehnya di sore hari. Aku mengerti intinya. Tapi kenapa kau merespon begitu agresif? Agar dia tidak berani melakukannya lagi, jawab sang MC. Orang lain yang meremehkan aku akan mengambil pelajaran juga, kata Nona Miryong. Kau sudah banyak berubah. Jika aku tidak berubah, aku pasti sudah lama mati, jawab sang MC. Hanya beberapa orang yang menghadiri pemakamanku. Huhuhu. Jinho kita sudah dewasa, kata Nona Miryong sambil tertawa. Aku tidak yakin kapan aku menjadi Jinho kita, jawab sang MC sambil malas. Bukankah kau terlalu bersikap dingin dengan menggambarkan garis sejelas itu? Tanya Nona Miryong. Aku kakak perempuanmu, kau tahu. Kau tidak memanggilku ke sini untuk mengklarifikasi peranmu. Tolong, langsung saja ke intinya. Benar, aku tidak perlu membuang waktu untuk bertele-tele. Langsung saja ke pokok permasalahan utamanya. Bantu aku menjadi kepala keluarga Sok. Aku menolak, jawab sang MC. Apa? Kau mendapat tawaran dari saudara yang lain? Atau kau menunggunya? Tanya Nona Miryong sambil berteriak. Aku tidak tertarik pada salah satu dari ketiganya. Dan aku tidak punya ambisi untuk menjadi kepala keluarga Sok. Apakah kau berencana memasuki Jianghu? Tapi tidak ada alasan bagimu untuk meninggalkan keluarga, kan? Tanya Nona Miryong. Kau masih bisa mencapai tujuanmu sambil membantuku. Saat aku menjadi kepala keluarga Sok, aku bisa menangani kekuatan finansial dan kau menangani kekuatan bela diri. Tawaran dari Nona Miryong. Dengan begitu, keluarga kita bisa mempunyai pengaruh yang signifikan baik dalam pemerintahan maupun dunia murim. Itu akan jauh lebih besar dari tujuanmu saat ini. Itu akan bermanfaat bagimu dan keluarga Sok, jawab sang MC. Ini bermanfaat bagimu juga tahu. Disinilah letak akarmu. Terlebih lagi saat ini kau yang membutuhkan pendukung yang kuat, kan? Kata Nona Miryong. Tidak, aku tidak butuh, kata sang MC. Itu ekspresi yang tulus, kan? Dalam benak sang MC. Ya, itu bisa dimengerti. Dia menarik perhatian tetua sekte besar setelah dia belajar seni bela diri, menekan anak-anak muda lainnya yang mulai jauh dari awal darinya. Bahkan mengalahkan seniman bela diri kelas 1 dengan mengganggu aliran energi menggunakan titik tekanan. Lebih-lebih lagi, dia sudah cukup menunjukkan bakat dan potensinya. Tidak ada alasan baginya untuk tidak menunjukkan kesombongan dalam benak Nona Miryong. Nona Bunda akan baik-baik saja tanpa aku, kata sang MC. Nona muda apaan? Jangan ribet, panggil saja aku Nona seperti dulu. Beraninya pelayan ini. Baiklah, ada satu permintaan terakhir yang ingin aku tanyakan. Tetaplah minum teh bersamaku sesekali seperti yang kau lakukan sekarang, pinta Nona Miryong sambil tersenyum. Seperti yang kau tahu, aku tidak punya saudara dekat. Asal kau tidak membawa serta orang-orang yang tidak sopan, kau akan mempertahankan fasad ini sampai akhir, bukan? Berharaplah lebih, adikku. Aku bukan orang yang mudah menyerah, kata Nona Miryong. Lalu Sin pun berpindah di kediaman tetua agung. Apakah itu benar? Bocah pemberani itu bertarung dan melawan pengawal putri ketiga. Ya, dia bahkan memblokir energi vitalnya, menyebabkan kesulitan. Jika itu pengawal putri ketiga, maka dia setidaknya harus menjadi seniman bela diri kelas 1. Aku penasaran, apakah itu
hanya keberuntungan atau kemampuan, kata Tetua Agung. Itu mungkin bukan suatu kebetulan. Menghalangi aliran energi bukanlah sesuatu yang dicapai dengan keberuntungan. Sebaiknya aku bertanya langsung apa yang terjadi, tanya Ketua Agung sambil tersenyum. Sayangnya sepertinya sulit untuk bertemu dengannya sekarang. Mengapa demikian? Apakah dia terluka saat bertarung dengan para penjaga? Tidak, bukan itu, kata pelayan Tetua Agung. Dikatakan dia meninggalkan istana pagi ini tanpa satu pun petugas. Scene pun berpindah ke sang MC. Tesan masih sama seperti dulu. Berkat itu aku bisa menemukannya tanpa harus berkeliling. Tiba-tiba sang MC pun mendengar suara. Suara apakah itu? Dia pun berlari ke pusat suara. Itu pasti suara benturan senjata. Dan dia pun melihat pertarungan. Ini adalah sensasi yang hanya bisa ditawar oleh Jiang Hu, kata sang MC. Salah seorang itu pun terkena serangan yang sangat keras. Bajingan, tak seorang pun yang pamer hanya karena dia di depan seorang wanita. Kesombonganmu berakhir di sini. Dan pria satunya pun melancarkan serangan mematikan. Aku akan menghabisimu dengan satu serangan. Kau lambat, kata sang MC menengahi mereka. Kau lambat. Seranganmu amatiran, namun kau sangat percaya diri. Itu sangat mengesankan, bukankah begitu? Lalu orang tersebut pun kena serangan dari sang MC. Aku sudah terbiasa berurusan dengan orang yang bermulut keras sepertimu. Semuanya menggonggong dan tidak menggigit. Orang tersebut pun mengeluarkan darah dari mulutnya. Lalu sang MC pun membentuk segel di dalam tubuh orang tersebut. Untuk saat ini, aku akan menyegel energimu. Kau tampak seperti tipe orang yang menikmati hasil dramatis dengan wanita seperti dia, kata orang yang terkena segel. Terima kasih sekali, kata wanita yang berkelahi dengan pria tersebut. Nyantai, kata sang MC. Lalu tiba-tiba ada yang menghampiri mereka. Nona muda, apa yang terjadi di sini? Lalu nona muda tersebut pun mengatakan, paman, dan berlari ke pria tersebut. Aku minta maaf nona muda, seharusnya aku lebih waspada. Tidak, seharusnya aku yang minta maaf karena menyelinap keluar, kata nona muda tersebut. Dalam pikiran sang MC yang melihat adegan itu, jadi dia menyelinap keluar untuk menjelajahi Jiang Hu sendirian. Yang lebih penting, kau terlihat tidak sehat, apa kau diracuni? Kata pamannya sambil memeriksa kondisi nona muda tersebut. Aku telah diracuni oleh racun penghambur energi. Mungkin sulit, tapi cobalah mengatur nafasmu, kata paman tersebut. Aku akan menggunakan energi dalamku untuk mengeluarkan racun. Jadi, kau hanya perlu berkonsentrasi. Baik, kata nona tersebut. Paman itu pun mencoba untuk mengeluarkan racunnya. Sepertinya kita sudah selesai di sini, kata sang paman. Terima kasih paman. Aku senang kau baik-baik saja nona muda. Lebih dari itu, aku minta maaf atas perkenalan yang terlambat, kata paman sambil menunduk kepada sang MC. Aku benar-benar berterima kasih padamu karena sudah menyelamatkan nona muda itu. Aku Bek Sangon dari keluarga Habuk Peng, dan aku Peng Nayon dari keluarga Habuk Peng. Ayo tunda dulu perkenalannya dan urus orang itu dulu, kata sang MC sambil menuju orang tadi. Aku sudah memberikan tekanan pada titik akupunturnya, jadi seharusnya tidak ada masalah. Jika mereka mulai berbicara tentang memberi bantuan secara tidak perlu, maka aku harus mungkin kerepotan. Aku harus mencari waktu yang tepat untuk pergi. Orang ini menyebut dirinya Two-Faced Devil. Two-Faced Devil? Kata pamannya terkejut. Two-Faced Devil mungkin adalah warrior kelas 1, tapi dia punya rekam jejak dalam membunuh bahkan para master puncak. Tapi dia ditundukkan dalam satu pukulan. Tuan muda bahkan berhasil menangkis teknik Ying dari Two-Faced Devil dan bahkan melakukan serangan balik. Jelas nona muda tersebut. Kalau begitu aku pamit dulu, dalam pikiran sang MC. Tuan muda, namamu? Ketika mereka mencari MC, sang MC pun sudah menghilang.
Meskipun aku sibuk dengan Two-Face Devil, aku tidak percaya aku merasakan dia pergi tanpa ada energi. Dan dia sepertinya bahkan terlihat belum mencapai usia dewasa dalam pikiran Paman Peng. Tuan muda, kita bahkan tidak tahu namanya sebelum dia menghilang. Jika nona muda memasang wajah seperti itu, mungkinkah dalam hati paman tersebut? Aku akan menemukannya. Apapun yang terjadi, seorang warrior sekalipun itu tidak akan lama-lama bersembunyi. Iya kan? Dia bahkan lebih kuat dari Six Dragon, kata nona muda tersebut. Dan karena kita tahu persis penampakannya, tidak butuh waktu lama. Keluarga Habuk Peng kita tidak pernah melupakan bantuannya. Kita harus bertemu benefaktor secepatnya. Aku akan melakukan yang terbaik, kata sang nona. Lalu Sin pun berpindah. Terlihat sang MC menelusuri hutan. Itu pasti dekat. Medannya masih sama. Dalam hati sang MC, sudah kuduga ingatanku tidak salah. Dan dia menemukan sebuah pohon. Apa ini? Tiba-tiba ada seekor kucing. Sepertinya kau mengerti maksudku. Haruskah aku menggunakan mata rohaniku untuk memeriksanya? Spiritual Beast, meski masih dalam tahap awal. Mau, kata kucing tersebut. Kau bahkan bisa melihat energi dalamku. Aku akan memberimu sesuatu yang bisa kau makan daripada ginseng liar berusia ratusan tahun ini. Aku sudah lama mengincar lebih dari sekedar tempat di detesan ini, kata sang MC. Bagaimana? Ginseng liar berumur 60 tahun tidak terlalu buruk, bukan? Kata MC sambil bernegosiasi dengan bis spiritual. Memang itu ramuan roh yang bagus, dalam pikiran sang MC. Aku sudah bisa merasakan energi menyebar ke seluruh tubuhku. Dengan pelajaran dari pengalaman masa laluku, aku perlu membimbingnya secara perlahan menuju dantianku. Dan kemudian, energi yang kukumpulkan dari ginseng liar berusia ratusan tahun akan digabungkan dengan energi Caustic Origin Heavenly Thunder Divine Art. Dan dia pun berkultivasi. Aku sudah berhasil menyerapnya dengan baik. Tiba-tiba, bis spiritual pun memanggil. Apakah kau sudah menunggu sepanjang malam? Tanya sang MC. Terima kasih sudah melindungiku. Aku akan membalasnya saat kita bertemu lagi nanti. Berhati-hatilah. Tapi tiba-tiba spiritual bisnya menggosokkan diri ke kaki sang MC. Kau ingin mengikutiku? Baiklah, jika kau ingin mengikutiku, aku tidak akan menghentikanmu, kata sang MC. Dan spiritual beast itu pun naik ke pundak sang MC. Kalau begitu, mulai hari ini namamu adalah Moonlight.